teman-teman semua, Argakudo is here. Welcome back teman-teman di pembahasan Ultraman Blazar teman-teman. Yang mana di video kali ini kita bakalan breakdown episode terbaru, yaitu episode kelima. Tapi untuk seterusnya gue memutuskan untuk gak ngebahas plotnya dan langsung masuk ke pembahasannya aja ya teman-teman ya. Pembahasan apa saja yang gue temukan di dalam episode tersebut ya teman-teman ya, untuk memangkas waktu gitu lah ya. Jadi langsung saja let's go masuk ke pembahasan detail. Yang pertama kita seperti biasa akan membahas MC kita terlebih dahulu, yaitu Gento Hiruma. Yoi, yang pertama lagi-lagi Gento terjun ke misi berbahaya ya teman-teman. Ya masih konsisten bahwa Gento selalu menunjuk dirinya sendiri untuk turun ke misi berbahaya, yaitu ke punggung Dorgo untuk naruh patung yang berfungsi sebagai pasak supaya Dorgo hibernasi. Dia nggak ngebiarin Anri untuk terjun sendirian ke sana dan nggak nunjuk orang lain untuk jadi tandeman Anri, melainkan dirinya sendiri. Karena Gento tahu bahwa Teriwaki dan Bando harus ngurusin maintenance dan ngendarin Earthgaron sesuai dengan rencananya. Dan Emi pun ada di markas kart yang jauh nun di sana gitu. Yang kedua, keputusan saat genting. Nah ini asik juga nih teman-teman. Sebagai seorang kapten ya, Gento nggak usah ditanya lah kepemimpinannya, dan sudah gue bahas di 4 episode ke belakang gitu ya kan. Tapi di kala posisinya lagi latihan dan uji coba, tiba-tiba muncul Kaiju, dia langsung merintahin supaya Earthgaron langsung ke posisi ofensif, tapi dengan tambahan jika diperlukan. Nah ini kutipan jika diperlukan ini sangat penting sebenarnya teman-teman, supaya nggak langsung asal serang aja. Jadi ngelihat sikon dan memperhitungkan segala kemungkinan supaya hal yang nggak diinginkan nggak terjadi. Mantap. Yang ketiga, membuat rencana dengan timing yang sangat-sangat sempit teman-teman ya. Gento membuat rencana untuk episode kali ini dengan brilian. Perhitungan dari timnya adalah 1 jam sampai Dorgo kembali terbangun. Maka dari itu dia dan Anri akan nancepin patungnya dan nge-push benerin Earthgaron dalam waktu 1 jam pula sebelum Dorgo terbangun. Ya memang meskipun Dorgo terbangun dalam waktu yang lebih cepat karena percikan api dari Mega Shot ini teman-teman. Gento pun sebelum nancepin patung nanya ke Bando apakah Earthgaron sudah selesai dibenerin atau belum, sebagai tindakan preventif kalau ketika Gento sudah nancepin patung bakal terjadi hal yang tidak diinginkan, maka Earthgaron siap di sana untuk melawan si Dorgo ini teman-teman. Yang keempat adalah dia nggak menyalahkan tim developmentnya. Ini juga bisa dibilang adalah kesalahan tim development ya teman-teman, yang nanti akan gue bahas di poin-poin selanjutnya. Tapi setelah semua terjadi di episode kali ini, justru Gento tetap santai dan nggak marahin tim development atas kesalahannya, dan justru malah bersama untuk membantu hasil kerjaan yang berantakan gitu. Evaluasi pun kesadaran dari tim development itu sendiri dan bukan evaluasi dari si Gento gitu. Kemudian masuk ke poin yang kedua, yaitu kita akan membahas Anri ya teman-teman ya. Episode kali ini khusus untuk Anri. Ya, mengikuti pattern episode sebelumnya, spotlight episode kali ini berfokus sama Anri. Anri pun dengan cemerlang bersinar di episode kali ini, di mana memang tempat kejadiannya ini di tanah kelahirannya juga, bertemu dengan teman masa kecilnya juga gitu ya kan. Dan dia juga menawarkan diri untuk terjun langsung ke Dorgo untuk naruh pasaknya sebelum ditemenin sama Gento. Anri juga di akhir mengerti bahwa Blazar memberikan kesempatan untuk Anri naruh pasaknya pas Blazar lagi nahan Dorgo seperti itu. Cuman menurut gue kurang aja gitu, karena Anri itu kan karateka ya teman-teman ya, tapi kita nggak dikasih lihat dia berantem gitu. Justru Emi yang berantem di episode sebelumnya gitu. Ya mungkin di episode-episode selanjutnya ke depannya Anri akan dikasih scene fightingnya gitu ya teman-teman. Tapi untuk overall, untuk arc-nya si Anri ini seru untuk episode kali ini ya menurut gue teman-teman. Kemudian selanjutnya kurang jelas nih teman-teman, kenapa di awal Anri itu kurang nyaman untuk bahas tanah kelahirannya gitu. Karena memang nggak dijelasin secara jelas juga kenapa dia sensitif dan nggak nyaman untuk dibahas tanah kelahirannya. Kayak pas ditanya kalau nasi daerah sini tuh terkenal enak, atau pas Teriwaki bilang tentang orang tuanya yang seorang petani gitu ya kan. Ya alasannya sih masuk akal menurut dia gitu kan, karena dia nggak bisa fokus kerja kalau berisik, apalagi bahas tanah kelahirannya. Cuman spesifiknya dia nggak ngomong kenapa dia nggak suka gitu loh teman-teman ya. Nah menurut kalian gimana? Apakah memang ternyata sudah dijelaskan dan gue tidak menangkap itu? Boleh komen di bawah ya teman-teman ya. Cuman menurut gue semoga ini nggak cuman sekedar dialog asal lewat gitu aja. Gue berharap kedepannya ada penjelasan yang spesifik terkait dengan hal ini gitu. Kemudian masuk poin ketiga ya teman-teman, yang Mega Shot atau yang biang kerok di episode kali ini. Yang mana pertama bakalan jadi senjata revolusioner karena auto aim dia teman-teman ya. Seperti penjelasan di episode sebelumnya, di episode ini bahwa Mega Shot ini memiliki teknologi auto aim. Surprisingly movement auto aimnya tuh cepet loh teman-teman. Udah teruji juga pas lawan Earthgaron yang mana dia beradu misil akhirnya berhasil imbang, dan juga nembak Ultraman Blazar pas terbang sehingga Blazar ketembak jatuh. Ini adalah sebuah revolusi yang keren sih untuk tim Skart karena sangat menguntungkan untuk battle-battle selanjutnya. Kemudian yang kedua, berarti pas dipasang ini nusuk si Dorgo ya gitu ya teman-teman ya. Ini yang bikin gue bingung sih, karena kan memang Mega Shot ini sudah dipasang aja lah gitu ya kan. Terus ternyata dipasangnya di badan Dorgo gitu. Ini berarti dipasangnya nusuk dong ke badannya si Dorgo ini ya teman-teman. Sesuai sama kata temennya Anri bahwa Dorgo itu ngomong tolong berhenti, tolong hentikan rasa sakit ini gitu ya kan. Tim developmentnya juga bilang udah ngelakuin pengecekan tanah, dan kata Teriwaki Dorgo ini menjadi gunung untuk hibernasi.
mati. Jadi memang nggak ketahuan ada tanda-tanda kehidupan. Kasihan si Dorgo ini teman-teman. Terus yang ketiga adalah bahaya kalau senjata Mega Shot ini tuh jatuh ke tangan yang salah teman-teman. Kenapa? Karena dengan kemampuan auto aim yang bahkan Ultraman Blazar pun juga kena aimnya gitu, ini akan bahaya jika suatu saat jatuh ke tangan musuh. Karena teknologi kayak gini rawan disalahgunakan yang menguntungkan salah satu pihak aja gitu kan. Kalau Suburaya bikin plot Mega Shot dicuri dan digunakan untuk melawan Scar, maka akan sangat seru sih menurut gua. Kemudian poin keempat adalah Dorgo teman-teman. Monster di episode kali ini kita akan bahas desainnya seperti biasa terlebih dahulu. Desain dari Dorgo ini terbilang simpel. Bentukannya itu gunung kecil dan batu-batuan ditambah makin unik karena dia dipasangin Mega Shot gitu. Tapi yang paling gue suka tuh lingkaran di kepalanya itu yang kayak mahkota jadinya. Dia bisa naik turun tergantung situasi. Kalau dia lagi santai ya turun dekat moncongnya. Kalau mau nyerang bisa dinaikin untuk menjadi senjata. Terus juga dia punya jenggot yang merupakan kayak daun dan lumut-lumut gitu, pohon-pohon. Overall bagus dan simple sih desainnya. Cocok untuk seekor monster yang memang menjadi legenda dan mendiami atau menjaga sebuah desa tersebut gitu kan. Terus yang kedua, tujuan dari Dorgo ini juga terbilang simpel teman-teman. Dia mau hibernasi aja tanpa diganggu gitu kan. Dan dia akan ngamuk kalau digangguin, which is merupakan hal yang sangat-sangat wajar gitu kan. Dia bangun cuman buat minum doang gitu kan, dan habis itu tidur lagi. Kebangun juga gegara percikan api dan juga dipasangin Mega Shot gitu kan. Untungnya monster ini dikembalikan ke tempat asalnya oleh Blazar dan gak dibunuh gitu kan. Blazar juga untuk pertama kalinya nih berarti gak ngebunuh monster di series ini gitu kan. Terus poin yang kelima adalah Scar. Nah ini yang pengen gue bahas teman-teman. Ini adalah kesalahan fatal Scar dan juga Gento khusus gitu ya teman-teman. Gue pengen menyalahkan Scar dan Gento ya secara khusus di sini. Mereka merupakan tim yang khusus menangani kaiju gitu kan. Kalian sudah paham. Tapi tim developmentnya malah ngusir orang lokal, which is udah tinggal lebih lama dan tahu tanahnya situ, dan mana dia juga ngingetin akan adanya konsekuensi dengan adanya latihan Scar di situ. Tapi malah diusir dan bilang itu cuma dongeng dan cerita rakyat saja gitu kan. Gento pun juga pas dikasih tahu sama tim development terkait temannya Andri ini juga seharusnya lebih tahu dari siapapun bahwa apapun bisa terjadi gitu kan. Gak ada yang gak mungkin. Bahkan gak meremehkan cerita rakyat setempat terkait monster secara mereka tim khusus kaiju, dan Gento sendiri pun sudah melakukan banyak hal yang tidak mungkin bagi orang lainnya ya, yaitu menjadi Ultraman gitu kan. Sebenarnya ini adalah hal klise di seri Ultraman, dimana cerita rakyat terkait kaiju penunggu sebuah desa dianggap remeh, terus akhirnya mereka malah kemakan omongannya sendiri, monsternya muncul gitu kan. Tapi kalau melihat dari segi tim developmentnya, mereka juga nggak bisa disalahkan gitu kan. Mereka cuma ngejalanin tugasnya untuk mempersiapkan sebuah lapangan latihan gitu. Gento pun juga mungkin udah mikirin, tapi nggak bisa seenaknya batalin latihan percobaan itu gitu kan. Yang mana hasilnya ya dia membuat sebuah rencana secara cepat ketika Dorgo terbangun dan cerita rakyat tersebut terbukti gitu kan. Dan kalau melihat dari segi cerita, Suburaya mau ngasih lihat bahwa Scar itu bisa ngambil pelajaran dari kejadian kali ini gitu kan, sehingga berlanjut ke development selanjutnya untuk membuat Scar menjadi tim yang lebih sempurna dan juga lebih baik seperti itu. Poin keenam adalah detail-detail kecil lainnya teman-teman ya. Yang pertama adalah Gento dan Bando excited dengar cerita dari Teruaki. Ini adalah salah satu desain lagi kan, detail kecil yang gue suka sih. Dimana saat Teruaki cerita bahwa ortunya adalah petani dan dia minta izin untuk nyeritain tentang kampung halamannya, mereka berdua itu excited dan antusias buat dengerin ceritanya si Teruaki. Hal kecil kayak gini nih yang bikin bonding tim itu tuh makin erat gitu. Gento sebagai kapten pun juga tertarik untuk dengar cerita yang meskipun receh tapi bisa jadi berharga buat Teruaki gitu kan. Ini detail kecil yang gue suka dari tim Scar sih teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Emi pas fit call. Nah ini juga nih, Emi bener-bener acting dan diarahin untuk seperti anak milenial seperti biasa gitu kan. Dimana dia ngajak bercanda ketika lagi keadaan pusing, terus juga nose crunch yang kayak begini itu tuh bener-bener lucu banget coy gitu kan. Dan dia lakuin lagi ketika selesai fit call dan senyumnya itu tuh manis banget coy, gila. Di samping itu dia juga menunjukkan bahwa dia itu santai dan sebagai anak muda yang kerja sama orang-orang yang lebih dewasa dari dia gitu kan. Detail kecil kayak gini juga gue suka nih teman-teman. Terus juga yang ketiga, pesan penting di episode kali ini teman-teman. Yang pertama itu sudah jelas, yaitu jangan merusak alam, karena chaos di episode kali ini terjadi dengan mereka ngajak-ngajak sebuah daerah dan ngancurin sebuah tempat persembahan untuk membuat Dorgo tertidur atau hibernasi gitu kan. Terus yang kedua ya bisa diambil atau bisa enggak sih pesannya teman-teman ya. Andri pas masa kecil dia berdoa ngasih persembahan tanpa tahu arah tujuannya itu apa gitu kan. Pesannya ya kalau bisa disimpulkan, kita harus tahu tujuan dalam ibadah atau apapun itu, nggak sekedar ikut-ikutan temen atau siapapun itu gitu ya kan. Ya wajar sih kalau anak-anak memang adalah seorang peniru yang handal gitu kan. Ya pesannya yang bisa gue simpulkan adalah ketahui dan pahami tujuan yang akan kalian lakukan. Anjay, cocok logi nggak tuh? Terus yang keempat adalah mata Argaron ini
abis kena tembak itu ya teman-teman, detail kecil ya sebenarnya, mata Edgar itu berubah jadi kayak lagi pusing gitu dah. Dan ketika mati ya nggak ada gambar apa-apa karena matanya itu LED ya atau layar gitu kan, mirip kayak matanya Scavenger yang jadi X pas mati gitu ya kan teman-teman, keren. Terus yang terakhir adalah Ultraman Blazar teman-teman ya. Ya pertama di sini kita mendapatkan POV berubah ya, ketika Gento berubah menjadi Ultraman Blazar ya. Semoga kedepannya bakalan dapat beberapa lagi POV dari Gento, karena jujur seru aja ngelihatnya, kita berasa kita yang berubah gitu ya kan. Ya nggak kalian para penghayal yang pengen berubah jadi Ultraman, ngaku nggak kalian tuh kayak gitu seneng dapat POV kayak gitu. Terus yang kedua adalah senjata baru ya teman-teman ya. Kemudian Ultraman Blazar untuk pertama kalinya memakai Blazar Barrier-nya juga gitu, dan ini mirip sama perisai milik prajurit kuno yang makainya itu di tangan gitu ya teman-teman, sesuai cara dia ngambil perisainya itu. Jadi nggak dikedepanin kayak Ultraman pada umumnya, simpelnya ya kayak Kapten Amerika lah ya teman-teman, gampangnya. Keren sih, sesuai sama Blazar yang primitif, pasti juga memakai perisai yang kayak begitu juga gitu kan. Dan juga spiral barretnya memang kita tahu bisa dipakai sesuai dengan keinginan si Blazar gimana, dan di episode kali ini dipatahin menjadi dua ya, pakai lutut gitu kan, kayak orang goa lagi mau berburu dan pakai senjata aja gitu. Keren sih teman-teman. Udah gitu mana dia kayang dulu ya kan, dan itu dilakuin buat nambah speed dari spiral barretnya yang dia lempar, karena ukurannya kecil jadi bisa digunain buat misahin mega shot dari Dorgo. Terus juga Blazar itu mengerti apa yang harus dia lakukan teman-teman ya. Nah ini juga jadi siapa yang ngambil alih kemudinya nih teman-teman ya, karena Ultraman Blazar atau Gento gitu kan, karena dia tahu harus nahan Dorgo supaya nggak banyak gerak, supaya pasaknya bisa ditusuk sama Andri ke tempat persembahannya gitu. Nah ini kenapa sih Blazar bisa tahu nih dia harus begitu? Apakah memang seiring berjalannya waktu Blazar dan Gento udah mulai bisa berbagi kesadaran, ataukah memang Blazar yang ada di dalam Gento dengar semua percakapannya dan tahu apa yang harus dia lakuin? Menurut kalian gimana guys? Boleh kolom komentar kalian isi nah dengan teori-teori kayak gini teman-teman. Yang terakhir adalah kesimpulannya teman-teman. Untuk episode kali ini bisa dibilang simpel dan agak ngebosenin juga, tapi nggak ngebosenin banget gitu lah ya. Fighting juga nggak bisa ada yang dibahas, lebih ke karakter aja sih dalam episode kali ini, dan pesan-pesan yang berusaha Suburaya sampaikan melalui cerita episode 5 kali ini. Cuman kesannya memang agak flat aja dibandingkan dengan keempat episode sebelumnya gitu. Mana minggu depan juga udah recap aja gitu kan. Ya semoga cerita-cerita selanjutnya bener-bener digarap dengan baik dan nggak terlalu flat aja gitu, supaya nggak bikin bosan di tengah-tengah. Karena memang jeleknya penyakitnya Ultraman itu, series Ultraman itu adalah ngebosenin di tengah-tengah, itu penyakitnya teman-teman ya. Oke dah, udah gitu aja pembahasan gue untuk episode kelima kali ini dari gua Arga Kudo ya teman-teman ya. Sekian dari gua Arga Kudo, see you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Pow.